warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al ijtima'il mubarak bi hadha al makan asy-syarif la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Satu kebahagiaan dan satu kehormatan bagi saya pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bisa bertemu, bersilaturahim, bertatap muka dengan seluruh jamaah kaum muslimin yang ada di Cikarang Selatan. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah. Saya bahagia malam hari ini berkumpul dengan para ulama yang ada di Cikarang Selatan. Wabil khusus di sini ada Al-Muhtaram Al-Mukarram Kyai Haji Ahmad Syarifuddin Baihaqi. Begitu juga ada kawan lama saya, kawan seperjuangan akhina Al-Fadil Kiai Qasim Nur Seha hafidhahumallahu ta'ala wa ra'ahuma famatallahu bituli hayatihima wa nafa'ana bi ulumihima fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Kiai Qasim saudara yang beberapa tahun terakhir ini sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita doakan agar Allah memberikan beliau sehat wal afiat, tahurun insyaallah, syafahullah sifaan ajilan sari'an syamilan kamilan taman bikulli lutfin wa khairin wa afiyah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di sini juga ada tokoh kita yaitu akhina Al-Fadil Haji Agus Salim saudara. Begitu juga ada kakak saya Habib Taufik bin Syahab yang memang jadi warga Cikarang. Beliau sudah 20 tahun lebih tinggal di Cikarang ini dan alhamdulillah beliau hadir bersama saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semua para habaib, begitu juga para ulama, para kiai dan para tokoh yang hadir bersama kita pada malam hari ini dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya, disembuhkan dari segala penyakitnya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, tentu salam penghormatan tidak lupa kita sampaikan sekaligus apresiasi penghargaan
terhadap segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja luar biasa sehingga acara ini bisa digelar ya ikhwan. Dengan berbagai macam tantangan, tapi alhamdulillah acara ini bisa digelar pada malam hari ini. Alhamdulillah. Dan luar biasanya tadi sudah sama kita saksikan bagaimana panitia menyerahkan donasi dana bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan tadi langsung diterima oleh Habib Ali bin Alwi Al-Attas selaku Bendahara Umum Front Persaudaraan Islam tingkat pusat. Dan beliau juga sudah beberapa kali dikirim oleh DPP FPI saudara ke Turki mengikuti beberapa konferensi tentang Palestina, dan juga ke Qatar. Pernah mampir ke kantor Hamas yang di Qatar, bertemu dengan Syekh Khalid Mish'an yang kemarin kantornya dibom sama Israel ya ikhwan, beberapa waktu yang lalu. Jadi ya, semua bantuan yang digalang donasi ini kita berikan kepada beberapa saudara yayasan-yayasan resmi yang ada di Palestina, yang perwakilannya ada di Qatar, begitu juga ada di Turki, di Istanbul ya ikhwan. Dan insya Allah Desember yang akan datang juga saudara, kami akan datang ke Istanbul, Turki untuk mengikuti muktamar internasional tentang bagaimana kita mencari cara untuk memerdekakan Al-Aqsa. Dan mudah-mudahan kalau saya sehat walafiat, saya bisa hadir dan bisa menyampaikan yaitu pesan-pesan dari umat Islam Indonesia untuk disampaikan dalam konferensi internasional tersebut, insya Allah. Maka itu kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memerdekakan Al-Masjidil Aqsa, memberikan kemenangan kepada para mujahidin, amin ya rabbal alamin. Saudara, apa yang disampaikan oleh panitia tadi ini sebagai bentuk al-ihtimam bi amril muslimin. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, Nabi yang malam hari ini kita peringati hari maulidnya, yang malam hari ini kita peringati hari kelahirannya. Beliau pernah menyatakan dalam satu hadisnya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Kata Nabi, barang siapa yang tidak peduli akan tersangkut, ada yang ikat saudara. Pita ikatan itu kelihatan, ada yang ikat. Siapa yang ikat? Pemilik warung tersebut saudara. Nah, begitu ketarik, terbuka dia punya hijab saudara, yang punya warung dengan beberapa orang Yahudi yang ada di warungnya mentertawakan perempuan tersebut saudara. Marah itu perempuan saudara, protes. Ini Yahudi makin menghina, makin meremehkan, makin melecehkan, makin saudara merendahkan perempuan tersebut. Bahkan rame-rame orang satu pasar, pedagang-pedagang Yahudi, pembeli-pembeli Yahudi kumpul untuk mentertawakan perempuan tersebut saudara. Sedih perempuan ini, nangis, kesel, marah. Di saat itu ada seorang pemuda muslim yang lewat saudara, yang juga sedang belanja di pasar tersebut. Dia mau tahu ada apa ini Yahudi pada tertawa, ada apa ini mereka, siapa yang mereka lekehkan. Nah begitu dia mau tahu, dia mendekat, dia lihat ternyata ada seorang perempuan muslimah yang sedang dikerjai, ditertawakan saudara. Nah pemuda ini nanya sama si perempuan, apa yang terjadi? Perempuan ini cerita bahwa jilbab dia tadi diikat sama yang punya warung saudara, sehingga tersingkap dia punya hijabnya. Luar biasa marahnya ini pemuda saudara, nanya ke yang punya warung, betul kau lakukan itu? Malah diketawain saudara. Marah, dia lompat masuk ke dalam warung, cabut pedangnya, dia tebas itu Yahudi saudara. Dibunuh. Kurang ajar, kau lecehkan seorang muslimah, kau lecehkan saudariku, kau lecehkan Islam dengan perbuatanmu, dia tebas. Yahudi satu pasar marah, dikeroyok anak muda ini saudara. Sampai
anak muda itu pun terbunuh. Jadi si Yahudi dibunuh sama pemuda Muslim, pemuda Muslim juga mati dikeroyok Yahudi, saudara. Peristiwa tersebut membuat geger gempar kota Madinah, saudara. Sampai Nabi mendengar kabar tersebut, Nabi kumpulkan para sahabat, saudara, di masjid. Nabi enggak sembarangan menerima cerita terus percaya, enggak. Nabi kita tuh selalu tabayyun, saudara. Ada kabar, tabayyun dulu, konfirmasikan dulu, betul apa enggak ini. Dikumpulkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tanya, apa betul ada seorang pemuda Muslim yang dibunuh di pasar Yahudi? Para sahabat menjawab, betul ya Rasulullah. Nabi tanya, kenapa dia dibunuh? Apa dia merampok, apa dia mencuri, atau dia melakukan kesalahan apa kok bisa dibunuh? Para sahabat menjawab, ya karena si pemuda tadi membunuh pedagang Yahudi ya Rasulullah. Dia bunuh pedagang Yahudi, maka di pasar Yahudi orang-orang Yahudi marah dan ngeroyok dia. Terus Nabi tanya lagi, bagaimana bisa kok ada pemuda Muslim membunuh pedagang Yahudi? Apa persoalannya? Diceritakan, saudara. Diceritakan seperti yang tadi kita ceritakan, saudara. Ada perempuan muslimah bla bla bla, diceritakan kepada Nabi. Nabi minta hadirkan saksi-saksinya. Si perempuan sebagai korban dihadirkan, saksi-saksi dihadirkan, ditahqiq dulu, saudara. Begitu terbukti betul asal muasalnya adalah karena penghinaan, penistaan terhadap perempuan muslimah, Nabi langsung instruksikan kepada para sahabat. Kata Nabi, siap, saudara, dihukum mati. Sisanya diusir dari Madinah, nggak boleh lagi tinggal di Madinah. Masya Allah, satu perempuan muslimah diganggu, saudara. Nabi kerahkan sahabat, perangi itu Yahudi. Lalu apa yang terjadi di zaman sekarang, saudara? Bukan satu muslimah, ribuan perempuan-perempuan muslimah kita yang ada di Palestina, saudara, diculik, diperkosa, disiksa, dibunuh, dibom. Ribuan bayi-bayi tidak berdosa mati dibantai, saudara. Bukan satu perempuan lagi, bukan soal sekedar hijab ditarik, saudara. Dilecehkan, diperkosa, dibunuh, dihabisi. Terus dunia Islam tidak marah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemana itu raja-raja Arab? Kemana itu pemimpin-pemimpin yang negerinya bersebelahan dengan Palestina? Saudara, seperti Syria, saudara, Lebanon, Yordan, Arab Saudi, saudara, Mesir, saudara, mereka bersebelahan. Semestinya atas nama negara mereka mesti kerahkan pasukan bersenjata, selamatkan itu Palestina. Takbir. Tapi yang kenyataan yang terjadi mana? Enggak ada, saudara. Hanya beberapa negara yang semangat siap untuk lawan Israel, tapi tidak berbatasan dengan Palestina. Seperti Irak, Iran, Yaman. Justru negara-negara Arab yang jauh, yang pasukannya nggak bisa masuk, cuman kirim rudal sekali-sekali, saudara. Itu pun kalau rudal datang, negara Islam sendiri yang tembak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini fakta yang terjadi saat ini di Palestina, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, andaikan Nabi masih ada di tengah kita pada saat ini, kita bisa bayangkan bagaimana marahnya Nabi, murkanya Nabi. Nabi akan kumpulkan semua pasukan Islam dengan berbagai macam senjatanya. Yakin, saudara, nggak bakal dibiarkan itu Israel untuk membantai umat Islam. Betul? Sallu ala Nabi. Nah, jadi cukup. Saya bawakan satu sejarah tadi fakta sejarah. Silakan Anda buka sejarah Nabi, saudara, tentang Bani Qainuqa. Atau nanti buka aja di Google, saudara. Apa sih itu Bani Qainuqa? Apa sih yang terjadi? Kenapa mereka diusir dari Madinah?
Kenapa diperangi oleh Nabi? Persoalannya itu tadi. Ada seorang perempuan muslimah, saudara, dinistakan. Afghanistan siap dengan bala tentaranya untuk perang lawan Israel. Tapi jauh, tentaranya nggak bisa masuk. Irak, saudara, siap dengan bala tentaranya. Saudara, bahkan di Irak ada pendaftaran mujahidin. Ada 7 juta pemuda daftar siap jihad ke Palestina, saudara. Nggak ada jalan. Mau lewat mana? Lewat Saudi. Saudi nggak kasih jalan. Lewat Yordan. Yordan nggak kasih jalan. Jadi yang menghalangi pasukan umat Islam adalah umat Islam sendiri, saudara. Yaman tembakan rudal menuju Israel, ditembak jatuh oleh Saudi. Alasannya apa? Karena roketnya melintas di udaranya Saudi. Iran tembakan rudal roket untuk menuju Israel, ditembak jatuh oleh Yordan, saudara. Hanya sebagian saja yang sampai ke Israel. Jadi yang nembak jatuh yang negara Islam juga. Karena itu, saudara, ini satu persoalan serius buat kita. Nah, kita harus memikirkan bagaimana caranya, saudara, kita menggerakkan seperti Mesir, perbatasannya ditutup sampai kelaparan orang-orang di Gaza. Kadang-kadang bantuan-bantuan kemanusiaan dari berbagai macam negara, saudara, ratusan bahkan ribuan bis ngantri mau masuk ke Gaza, ditutup sama Mesir, nggak boleh lewat. Nanti kalau udah 2 bulan, 3 bulan baru boleh masuk, saudara. Makanan udah banyak yang rusak, banyak yang kadaluarsa, saudara. Sampai akhirnya terpaksa beberapa negara menjatuhkan bantuan dari atas, saudara. Itu pun negara-negara yang kuat, yang Israel nggak berani ganggu mereka, saudara. Seperti apa? Rusia, Cina, saudara, dan lain sebagainya. Kirim pesawat, jatuhkan itu bantuan dari udara ke Gaza, saudara. Nah, jadi melihat kenyataan seperti ini sangat memprihatinkan. Ya, saudara, suka kita adalah suka Nabi, duka kita adalah duka Nabi. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini. Apa kata Allah? Laqad ja'akum, telah datang kepada kamu sekalian, hei umat Islam, rasulun, seorang rasul, seorang utusan Allah, min anfusikum, dari jenis kamu sendiri, maksudnya dari jenis manusia. Seorang rasul bukan malaikat, bukan jin, dari jenis kamu manusia. Tapi bukan sembarang manusia. Manusia yang bagaimana? Allah nyatakan azizun alaihi ma'anittum. Seorang rasul yang dia merasa berat terbebani dengan penderitaan kamu sekalian. Masya Allah. Allah yang kasih tahu, derita kamu adalah derita Nabi, duka kamu adalah duka Nabi, sedih kamu hai umat Islam adalah sedihnya Nabi. Nggak sampai di situ, harisun, saudara, harisun alaikum. Artinya apa? Nabi ini, saudara, begitu peduli kepada kamu sekalian. Haris, saudara, begitu peduli, menginginkan kamu semua hidup dalam kegembiraan, kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Itu Nabi kita, saudara. Bahkan terakhir Allah katakan, bil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang yang beriman, Rasul yang diutus oleh Allah ini, saudara, rauf dan rahim. Allah ambil dari nama Allah, 2 nama Allah, rauf dan rahim, Allah berikan buat Nabi, saudara. Subhanallah. Apa itu rauf? Apa itu rahim? Rahim, kasih sayang, saudara. Rauf dari kata ra'fah, yaitu welas asih. Kalau orang Betawi bilang kagak tegaan, saudara. Nabi itu punya sifat terhadap orang beriman, saudara, penuh cinta, penuh kasih, kagak tegaan. Kalau ngelihat umatnya kenapa-napa sedih, saudara. Bayangkan
Bayangkan kalau Nabi hadir di tengah-tengah kita pada saat ini dalam kondisi umat Islam digenosida, dibantai, dihabisi, dihancurkan negerinya saudara. Sementara pemimpin-pemimpin dunia Islam hanya bicara, hanya pidato, hanya teriak, hanya gebrak meja saudara. Enggak lebih dari itu. Kita butuh pemimpin-pemimpin dunia Islam termasuk Indonesia saudara. Kirim tentaranya, kirim 10.000 tentara, kirim 20.000 tentara, kirim semua persenjataan. Kalau semua negara Arab, semua negara Islam bersatu, saudara, saya yakin Israel 3 jam selesai. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Dulu tahun 2004 saudara, tatkala Palestina diganyang habis oleh Israel saudara, seperti sekarang ini, saya dan kawan-kawan dulu di FPI, dulu namanya Front Pembela Islam saudara, kami buka posko pendaftaran mujahidin ke Palestina. Anda tahu saudara, hanya dalam waktu 2 hari tidak kurang dari 20.000 anak-anak muda Indonesia daftar rame-rame. Artinya apa? Semangat pemuda kita saudara untuk jihad ke Palestina siap. Karena itu pemerintah kalau tidak mau kirim tentara ke sana enggak apa-apa, tapi tolong pemuda-pemuda kita diberikan kesempatan, dididik, dibekali, kasih senjata, terbangkan. Anak muda kita siap jihad di Palestina, betul? Takbir. Saya mau tanya pemuda-pemuda di Cikarang Selatan, kalau pemerintah buka pendaftaran, siapa yang mau jihad ke Palestina? Siap daftar tidak? Siap ikut tidak? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Sallu ala nabi. Nah kalau pemerintah nggak mau masyarakat berangkat, ya TNI-nya kirim. Oh nggak bisa. Tentara itu diperlukan untuk menjaga perbatasan Indonesia. Indonesia negara luas, nggak apa-apa. Tentara nggak usah terbang ke sana. Tentara kita jagalah Indonesia yang baik. Polisi kita jagalah keamanan Indonesia yang baik. Tapi beri dong kesempatan kepada pemuda-pemuda kita untuk jihad, saudara. Nah dulu begitu kita buka, saudara, tahun 2004, saudara, baru 2 hari udah lebih dari 20.000. Terus kita buka di berbagai daerah, puluhan ribu yang daftar. Tapi ujung-ujungnya apa? Kita dilarang. Awas. Kalau FPI coba-coba berangkatkan mereka, semua yang berangkat paspornya kita cabut, warga negaraannya kita cabut. Bukan didukung, dilarang, bahkan diancam, saudara. Nah jadi ini sekedar informasi buat semua. Bukan di Indonesia nggak ada mujahidin, banyak saudara. Anak muda yang siap jihad ke Palestina banyak saudara. Asal dibuka aja pintunya saudara. Kalau Irak sekali buka ada 7 juta yang daftar saudara mujahidin. Indonesia saya yakin bisa lebih dari 10 juta yang daftar untuk mujahidin ke Palestina saudara. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, karena itu saudara, ada beberapa hal tentang Palestina yang perlu kita sampaikan. Saya mau sedikit cerita kronologis saudara, supaya umat Islam ini tahu sejarah. Sekarang ini kan lagi rame, negara-negara barat pengen Palestina dibagi 2. Separuh jadi negara Israel, separuh jadi negara Palestina. Semua negara barat pengen begitu saudara. Nah dulu negara-negara Arab, negara-negara Islam menolak dulu. Nah sekarang negara-negara Arab dan negara-negara Islam termasuk Indonesia mulai setuju dengan konsep 2 negara saudara. Nah, itu bisa kita dengar dari pidato Presiden di PBB kemarin saudara. Pidatonya bagus, semangatnya bagus saudara. Pembukaannya juga sangat bagus, kita acungkan jempol. Tapi begitu pemerintah Indonesia mengusulkan cukup Palestina ini jadi 2 negara saja, ini kita tolak saudara. Nggak bisa. Kok Palestina dibelah 2 saudara? Nggak bisa. Nah udah gitu ada kalimat, ya Israel ini
harus dijamin keamanannya oleh semua pihak. Saudara, selama ini yang ganggu keamanan bukan umat Islam. Yang ganggu keamanan itu adalah Israel, saudara. Saya mau tanya yang gampang aja lah untuk orang Bekasi nih. Saya mau tanya nih yang gampang supaya pahamnya lebih enak, saudara. Anda punya rumah, masuk rampok, mau ngerampok harta Anda, mau memperkosa istri Anda, mau ngebantai anak Anda lawan. Terus datang Pak Lurah ngedamain, kata Pak Lurah, udah dah, yang punya rumah sama rampok nggak usah ribut, kita bagi dua aja nih rumah. Saya mau tanya, ngawur gak? Ngawur gak? Tuh lurah begitu, saudara, ngawur tidak? Masa yang punya rumah mau didamaikan sama perampok? Terus lurahnya ngomong, saudara, kalau mau aman, jangan ada yang mengganggu keamanan perampok. Jaga aja keamanannya. Lo kok terbalik? Mestinya dijaga keamanan yang punya rumah, bukan perampok. Betul? Betul? Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Saya kasih contoh lagi. Indonesia dijajah Belanda, saudara. Terus PBB datang. Kata PBB, sudah, Belanda sama Indonesia jangan perang, damai aja, Indonesianya bagi dua. Jadi nanti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan buat negara Indonesia, Sulawesi, saudara, NTT, NTB sampai Papua sana, saudara, semua buat Belanda. Saya mau tanya, saudara, itu kalau PBB model begitu ngawur tidak? Saya mau tanya, kita sebagai bangsa Indonesia mau begitu? Mau negeri kita dibagi? Mau negeri kita dibagi? Begitulah bangsa Palestina, saudara. Semua pejuang yang ada di Palestina tidak ridho, tidak rela kalau bumi Palestina dibagi dua. Jangankan dibagi dua, saudara, satu jengkal tanah Palestina pun haram diambil oleh Israel, saudara. Betul? Takbir. Kira-kira jelas gak? Paham? Nah, supaya lebih paham, saya bacakan sedikit fakta sejarah. Saya punya catatan, saudara. Perhatikan baik-baik semua. Dulu di tahun 1095, bukan 1995, bukan, 1095, hampir 1000 tahun yang lalu, saudara. Di tahun 1095 sampai tahun 1270, saudara, hampir 200 tahun, itu pecah perang salib antara umat Islam dan umat Nasrani. Yang memberi komando perang umat Nasrani ketika itu adalah Paus, saudara, yang ada di Roma. Nah, karena Paus yang memberikan instruksi, semua negara-negara Eropa, semua negara-negara salib bersatu perang lawan kaum muslimin, saudara. Nah, jadi dari dulu, saudara, mereka berusaha bagaimana merebut negara-negara Islam, khususnya bumi Palestina, saudara. Jadi sampai ada 8 episode perang salib. Perang salib 1, perang salib 2, perang salib 3, sampai perang salib 8, saudara. Mereka namakan perang salib, tapi kita umat Islam bukan perang salib, perang sabil. Tolong beda ya, ada salib, ada sabil. Orang Kristen sebut perang salib, mau bela agama mereka. Umat Islam bela agama Islam, saudara, fisabilillah, makanya kita sebut perang sabil, saudara. Nah, mari kita lihat, saudara, saat terjadinya peperangan antara umat Islam dengan umat Nasrani dalam perang salib yang berkepanjangan, saat itu umat Yahudi yang tinggal di Eropa dianiaya dan ditindas, saudara. Mereka nggak aman tinggal di bumi Eropa. Banyak yang ganti nama, menyamar sebagai warga setempat,
nggak berani ngaku Yahudi, saudara. Nah, supaya tahu, saat itu nggak ada negara Yahudi, itu nggak ada, saudara. Jadi di bumi Eropa, di Inggris ada Yahudi, di Jerman ada Yahudi, di Rusia ada Yahudi, di Polandia ada Yahudi, di Hungaria ada Yahudi, di Austria, di Prancis, di semua bumi Eropa, di sanalah bangsa Yahudi tersebar. Cuma begitu masuk tahun 1879, seorang politisi Jerman bernama Wilhelm Marr, saudara, mencetuskan gerakan antisemitisme, saudara. Apa itu antisemitisme? Anti Yahudi. 1800, saudara. Di sini kita lihat catatannya 79. Dan itu disambut oleh gerakan politik terorganisir di Jerman dan di Austria, saudara. Setelah ada gerakan ini, saudara, apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi dikejar, diburu. Terjadi diskriminasi di mana-mana, orang-orang Yahudi dimusuhi. Nah, kalau ada yang nanya, kenapa Habib orang Yahudi dimusuhi? Kenapa Hitler, pimpinan Nazi, begitu marah kok mau bunuh semua Yahudi? Nah, karena orang-orang Barat mempelajari ajaran agama mereka. Mereka pelajari Islam. Bagaimana sih Islam sikapnya terhadap umat agama lain? Oh, ternyata tidak memusuhi. Mereka pelajari Yahudi. Ternyata dalam ajaran Yahudi, saudara, manusia yang bukan Yahudi semua disebut goyim, saudara. Apa itu goyim? Makhluk yang tingkatannya sama dengan binatang. Mau dibunuh boleh, mau diperkosa boleh, mau dihabisi boleh, mau dikhianati boleh, mau ditipu boleh. Itu ajaran agama. Dan itu dipegang oleh Yahudi, saudara. Makanya umat Kristen di Eropa marah. Umat Kristen berkuasa saat itu di Eropa. Ajaran apa ini? Ini belum punya kekuasaan ajaran seperti ini. Kalau dia punya kuasa, dibunuh semua manusia. Itu yang membuat Hitler, saudara, melakukan gerakan anti-Yahudi dengan Nazinya. Dibunuh, bunuh Yahudi sebelum mereka membunuh kita. Itu prinsip Hitler, saudara. Nah, jadi bukan gak ada sebab mereka dimusuhi di atas muka bumi karena merasa makhluk yang paling mulia, makhluk pilihan Tuhan, makhluk yang paling suci. Sementara yang bukan Yahudi semua binatang yang diciptakan oleh Tuhan untuk melayani mereka. Jadi status semua bangsa selain Israel, saudara, semuanya adalah sama dengan binatang. Mau disembelih kapan aja boleh. Itu ajaran mereka. Makanya umat Kristen yang ada di Eropa marah, mengusir mereka, saudara. Nah, puncaknya, saudara, perlu kita tahu di sini, saudara, jauh sebelum Hitler ini ada, saudara. Begitu tahun 1879 mulai ada gerakan politik antisemit, anti-Yahudi, maka setahun berikutnya tahun 1880 kaum Yahudi yang dikejar-kejar, yang mau dibunuh, melarikan diri ke negara Islam, saudara. Lari mereka meninggalkan Eropa. Nah, mereka merasa di negara Islam mereka terlindungi. Nah, waktu mereka masuk ke Palestina khususnya, karena Palestina itu, saudara, nggak jauh dari Eropa. Itu hanya ada laut, tinggal nyebrang dari Siprus, nyebrang udah Palestina, saudara. Nah, jadi mereka rame-rame masuk Palestina, saudara, lewat laut. Masuk Palestina dan diberi izin perlindungan oleh Sultan Abdul Hamid II, yaitu sebagai khalifah dari khilafah Turki Utsmani, saudara. Saat itu masih ada khilafah Islaminya. Dilindungi. Silakan pengungsi masuk, silakan hidup, silakan berdagang, silakan mereka itu menyewa tanah, saudara, silakan mereka kontrak tempat, silakan. Mereka yang nggak punya makan dikasih makan,
dunia memusuhi Yahudi, bumi Islam yang menerima mereka, saudara. Itu fakta sejarah. Itu terjadi tahun 1880. Aman mereka. Nah, kabar itu terdengar oleh orang-orang Yahudi di luar, saudara. Pokoknya mereka kalau dikejar-kejar mau dibunuh, saudara, mereka berangkat ke Palestina. Mulai berdatangan orang-orang Yahudi, Yahudi dari Rusia, Yahudi dari Inggris, Yahudi dari Polandia, Yahudi dari Jerman, semua mulai datang ke Palestina. Dan mereka dirindungi, saudara, oleh khilafah Islamiyah. Nah, selanjutnya 12 tahun kemudian, tahun 1892, ada kelompok besar orang-orang Yahudi di Rusia, saudara, rame-rame minta izin tinggal di Palestina. Kali ini kemauan mereka ditolak oleh sultan, oleh khalifah, saudara. Jadi khalifah mengatakan kalau pengungsi yang dikejar mau dibunuh, nggak punya negeri, silakan datang ke Palestina. Tapi kalau kalian di negeri kalian punya tanah, punya rumah, mau ngapain mereka datang ke Palestina? Ditolak oleh sultan, nggak bisa, nggak boleh. Kalau mau sekedar ziarah boleh, dikasih waktu cuma 3 bulan. Datang 3 bulan berdagang, temu keluarga, harus keluar, saudara. Nah, singkat cerita, kita lanjut. Itu tahun 1800, saudara, 96. Seorang pendiri pencetus gerakan Zionis, yaitu Theodor Herzl, saudara. Theodor Herzl ini menemui Sultan Abdul Hamid, saudara. Minta izin untuk bangun satu gedung Yahudi di Palestina, tepatnya di kota Al-Quds, Yerusalem, saudara. Ditolak oleh sultan, ditolak, nggak bisa. Pokoknya kalau orang Yahudi jadi pengungsi, kesulitan, dimusuhi, silakan masuk Palestina. Tapi kalau di sini mau bangun gedung Yahudi, ini Theodor ini saudara dari Vina, dia bangsawan, orang kaya, Yahudi. Dia datang sengaja, dia ketemu sultan, dia mau bangun itu yang namanya gedung Yahudi di kota Al-Quds, saudara. Itu terjadi tahun 1896. Ditolak. Tahun 1897, 1 tahun kemudian, Theodor Herzl ini mengundang tokoh-tokoh Yahudi sedunia, saudara. Digelarlah kongres pertama Yahudi di negara Swiss, saudara. Hasilnya diketuskanlah gerakan Zionis. Apa itu Zionis? Zionis itu gerakan kaum Yahudi di dunia untuk masuk ke Palestina dalam rangka mendirikan negara Israel. Jadi Zionis ini bukan agama, Zionis ini gerakan politik. Agamanya Yahudi, agamanya Yahudi, kebangsaannya Israel, saudara. Gerakan mendirikan Israel itu namanya Zionis. Nah, setelah kongres tersebut, orang-orang Yahudi dari mana-mana semangat. Untuk apa? Ziarah ke Palestina, mencari cara bagaimana supaya mereka bisa tinggal di Palestina, saudara. Nah, akhirnya mereka datang dan banyak dari mereka ingin membeli tanah di Palestina. Jadi orang Palestina punya tanah, dibujuk-bujuk untuk jual tanahnya dengan harga yang tinggi, saudara. Akhirnya diketahui oleh sultan. Di tahun 1900, Sultan Abdul Hamid, saudara, khalifah, mengeluarkan putusan haram menjual tanah Palestina ke bangsa Yahudi, saudara. Dilarang. Masyarakat Palestina nggak boleh jual tanah ke Yahudi. Jadi khalifah udah punya firasat, saudara. Karena khalifah kan tahu. Tahun kemarin 87, saudara, kita bisa lihat di sini 1897 mereka gelar pertemuan kongres
untuk membentuk negara Israel. Tahu-tahu habis kongres masuk ke Palestina, mau beli tanah Palestina. Saudara, khalifah menyadari, oh dia mau diriin negara ini. Dia beli tanah dulu, sebab nggak bisa kita bikin negara kalau kita nggak punya tanah. Salah satu syarat berdirinya negara harus ada wilayah, harus ada teritorial. Tanpa teritorial nggak ada yang namanya negara, saudara. Nah, akhirnya dijagalah oleh sultan, nggak boleh jual ke mereka, saudara. Nah, kemudian saudara, itu terjadi di tahun 1900 sampai 1900, saudara, 1. Pokoknya dilarang oleh sultan. Dan kalau mereka mau masuk hanya diizinkan ziarah 3 bulan, tidak lebih. Gak boleh tinggal lama-lama, yaitu di Palestina. Singkat cerita, saudara, datanglah Perang Dunia Pertama. Tahun 1914 sampai tahun 1918. Perang Dunia Pertama, saudara. Apa yang terjadi? Yang terjadi kekhilafahan Islam dikeroyok oleh negara-negara barat, saudara. Negara barat rame-rame. Hanya ada 1-2 negara barat yang gabung dengan kesultanan, saudara. Jadi di Perang Dunia Pertama ini kesultanan diacak-acak, obok-obok, diserbu. Saudara, Inggris, Amerika, Perancis, saudara, rame-rame ngeroyok kekhilafahan Islam. Dan di Perang Dunia I tersebut kekhilafahan kalah perang, saudara. Sehingga Timur Tengah semuanya diambil oleh Inggris dan Perancis. Itu Timur Tengah semua diambil, saudara. Libanonnya, Yordannya, Syrianya, saudara, Yamannya, bahkan sampai ke Mesirnya, Tunisnya, Libyanya, Aljazairnya, sampai ke Maroko. Dibagi 2, sebagian buat Inggris, sebagian buat Perancis. Palestina bagian untuk Inggris, saudara. Jadi sejak Perang Dunia I, Palestina jatuh dijajah oleh Inggris, saudara. Itu kejadian tahun 1916 sampai 1918, saudara. Perang Dunia I sendiri 1914 sampai 1918. Nah, kemudian begitu Palestina dipegang oleh Inggris, saudara, tahun 1917 Inggris melakukan deklarasi Balfour, saudara. Deklarasi apa itu? Deklarasi mendukung didirikannya negara Israel, saudara. Israel belum berdiri, ini baru dukungan Balfour. Di tahun, saudara, sebagaimana saya sebutkan tadi, saudara, bagaimana Inggris memberikan dukungan tersebut, yaitu kepada orang-orang Yahudi. Akhirnya tahun 1920 Israel belum terbentuk, baru dukungan. Jadi deklarasi Balfour mengatakan, ya, bangsa Yahudi perlu punya negara sendiri. Jadi kami bangsa Inggris mendukung kalau Yahudi itu punya negara Israel untuk bangsa mereka. Ada PBB saat itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa baru ada tahun 1945. Saat itu ada Liga Bangsa-Bangsa yang anggotanya negara-negara Eropa, saudara. Liga Bangsa-Bangsa, saudara, di tahun 1920 memberikan mandat kepada Inggris untuk berkuasa penuh di seluruh Palestina. Begitu Inggris mendapatkan mandat, maka mulai tahun 1920 orang Yahudi dari mana-mana datang ke Palestina, saudara. Dulu dilarang sama Khalifah, Khalifah masih berkuasa. Sekarang Khalifah udah nggak punya kuasa di Palestina, Inggris yang berkuasa, saudara. Jadi Yahudi dari Rusia masuk, Yahudi dari Inggris masuk, Yahudi dari Prancis masuk, Yahudi dari Spanyol, Yahudi dari Italia, semua kumpul di Palestina, saudara. Karena mereka mau deklarasikan harus ada negara Israel.
Nggak bisa lagi dibendung, ribuan orang. Mereka masuk, dikasih tanah oleh Inggris. Saudara, mereka bikin pemukiman-pemukiman. Inilah perilaku Israel yang didukung oleh negara-negara barat. Dan 4 tahun kemudian, tahun 1924, Khilafah Utsmaniyah dikhianati oleh panglima perang jenderalnya sendiri, saudara. Mustafa Kemal Atatürk khianat kepada khalifah, ditumbangkan itu khalifah, dan didirikanlah Turki sebagai negara sekuler. Tumbang, saudara. Keluarga sultan dikejar, dibunuh, saudara. Istana dijarah, saudara. Dan Islam gak boleh lagi berlaku di Turki. Puluhan tahun Turki menjadi negara sekuler. Orang pakai jilbab gak boleh jadi anggota parlemen. Orang pakai jilbab gak boleh jadi pegawai negeri, saudara. Orang pakai piki-piki semacam ini, torbus piki Turki, gak boleh jadi pegawai negara di Turki, saudara. Gak boleh. Betul-betul sekuler. Sampai adzan diganti, nggak boleh pakai bahasa Arab, harus pakai bahasa Turki. Terjadi di zaman Mustafa Kemal Atatürk, saudara. Hancur sudah kehilafahan. Tahun 1924, saudara. Nah kemudian, saudara, setelah khilafah itu hancur, negeri-negeri yang dulu ada di bawah khilafah Turki Utsmani, negara-negara Timur Tengah, berjuang sendiri-sendiri, saudara, untuk melawan para penjajah. Hasilnya kita bisa lihat, saudara, Mesir melawan Inggris, merdeka tahun 1922. Kemudian Arab Saudi mendirikan negara sendiri pada tahun 1932. Irak melawan penjajah, merdeka jadi negara sendiri tahun 1932. Lebanon melawan Perancis, merdeka tahun 1943. Syria, saudara, juga melawan Perancis, merdeka tahun 1946. Yordan perang melawan Inggris, merdeka tahun 1946, saudara. Bayangkan, ini tahun 20-an sampai 46 baru ada negara-negara baru nih, negara-negara Arab yang merdeka dari penjajahan, saudara. Tahun 1947 umur perserikatan bangsa-bangsa baru 2 tahun. Dengan bantuan Amerika, Inggris, Perancis, dikeluarkanlah resolusi PBB nomor 181 yang isinya bumi Palestina harus dibagi 2, buat negara Yahudi dan buat negara Arab, buat negara Israel dan buat negara Palestina. Itulah awal lahir keputusan PBB. Palestina mesti dibagi 2, sudah. Nah, jadi supaya kita tahu, nggak ada negara Islam dulu yang minta Palestina dibagi 2, saudara. Lalu apa yang terjadi? Setelah PBB mengeluarkan resolusi tahun 1948 resmi dirikan negara di bumi Palestina dengan bantuan Inggris, Prancis dan Amerika, saudara. Negara-negara Islam marah, negara-negara Arab marah, negara-negara yang baru merdeka itu tadi, Mesir, Yordan, Syria, Irak, saudara, Saudi, rame-rame, mereka semua marah. Terjadilah perang antara negara-negara Arab seperti Mesir, Syria, Lebanon dan lain sebagainya melawan Israel, saudara, yang dibantu Inggris, Prancis, Jerman, Swiss, Polandia, Rusia, Amerika, saudara, perang dikerubutin ya, itu semua negara Arab oleh negara-negara Barat. Hasilnya Israel tetap bisa bertahan sebagai negara, bahkan wilayahnya makin luas. Bukan Palestina saja, Lebanon Selatan diambil, saudara. Bagian Mesir juga diambil, bagian Yordania juga diambil, sehingga kekuasaan Israel makin meluas dan seluruh bumi Palestina dikuasai oleh Israel atas bantuan negara-negara Barat. Nah, setelah perang tersebut, saudara, tahun 49
Israel diterima oleh PBB sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Artinya Israel resmi diakui sebagai sebuah negara oleh masyarakat internasional. Dan tahun 1950 sampai 2025, 75 tahun, saudara, Israel bercokol di bumi Palestina dan melakukan genosida. Selama 75 tahun, udah gak kehitung, saudara, berapa banyak perempuan yang dibunuh, anak-anak yang dibantai, orang tua yang dihabisi, saudara, sudah jutaan orang. Bahkan banyak generasi muda, anak-anak muda umur 10 tahun, 12 tahun, masih anak-anak, ditangkapi oleh Israel, dimasukkan di kamp konsentrasi. Sudah 30 tahun baru dilepas, saudara. Artinya 30 tahun dimasukkan dalam penjara. Begitu umur sudah 40 tahun lebih baru dilepas. Supaya dia nggak ngerti soal ketatanegaraan, supaya dia nggak paham apa itu sejarah Palestina, saudara. Dihancurkan 75 tahun. Padahal di tahun 1945 negara Palestina masih ada. Dan yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, saudara. Negara yang pertama mengakui Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 adalah Palestina. Akhirnya 3 tahun kemudian Palestina semua dikuasai. Israel dibantu negara barat perang melawan negara-negara Arab, saudara. Dan akhirnya Israel, saudara, mencaplok Palestina dari tahun 1950 sampai 2025. Ini sengaja saya sampaikan, saudara, ini. Nah sekarang saya mau tanya, saudara, kalau gitu di tanah Palestina itu, saudara, ada gak hak Israel? Ada tidak? Israel itu, saudara, memang penduduk Palestina atau pendatang dia? Dia pengungsi. Itulah tadi makanya saya katakan, dia rampok. Masuk ke Palestina jadi rampok, saudara. Dia habisi itu pemiliknya, saudara. Tahu-tahu sekarang ada negara Islam mengusulkan, saudara, udah negara Palestina bagi 2 aja. Ada negara Israel, ada negara Palestina. Itu sama juga, rumah orang dirampok, terus lurah datang, lurah minta kepada yang punya rumah, damai saja, bagi 2 saja, separuh buat rampok, separuh buat pemilik. Kurang ajar tidak? Jawab yang kompak, kurang ajar tidak? Makanya sampai hari ini seluruh pejuang Palestina, saudara, menyatakan kami hanya ingin satu negara, yaitu negara Palestina. Takbir. Lalu ada yang bertanya, lalu kalau negara Palestina berdiri, bagaimana orang-orang Israel, saudara? Orang Israel, saudara, boleh pilih. Silakan jadi warga negara Palestina dan mematuhi aturan, atau pulang ke negeri masing-masing. Saudara, setiap warga Israel punya 2 kewarganegaraan. 1 warga negara Israel, 1 warga negara asal mereka. Setiap orang Israel punya 2 warga negara. Ada yang Israel dengan Amerika, ada yang Israel dengan Inggris, ada Israel dengan Ukraina, ada Israel dengan Rusia. Saudara, mereka punya 2 warga negara. Enggak usah repot, balikin ke negara masing-masing, saudara. Biarkan Palestina merdeka untuk bangsa Palestina. Betul? Takbir. Nah begitu saya mau tanya umat Islam yang ada di sini, saudara. Kalau gitu Palestina itu mesti dibagi 2 negara atau 1 negara? 2 negara atau 1 negara? 2 negara atau 1 negara? Nah itu yang saya sampaikan, saudara. Jadi sekali lagi hati-hati. Bapak Presiden kita, Menteri Luar Negeri kita, para pejabat kita, hati-hati. Jangan sembarangan mengusulkan, jangan. Lebih baik diam karena nggak mau ikut campur, saudara. Karena begitu pemerintah Indonesia setuju, saudara, dengan konsep 2 negara, negara Barat semua puji Indonesia, saudara. Donald Trump puji Indonesia, bagus itu Indonesia, itu negara maju, itu toleransinya tinggi. Karena itu memang yang diinginkan Barat, saudara. Dari tahun 1947 ada resolusi PBB nomor 181
yang menyatakan bumi Palestina harus dibagi dua. Ini permainan mereka. Mereka rampok, mereka maling. Kenapa kita mesti mendukung rampok dan maling? Betul? Nah, kira-kira malam ini yang saya jelaskan paham tidak? Jelas semua? Jadi saya mau tanya, Israel itu di Palestina saudara maling bukan? Rampok bukan? Penjajah bukan? Kalau begitu saudara setuju kalau mereka diusir dari Palestina? Setuju dikembalikan ke negara masing-masing? Jadi kalau gitu Palestina bagi dua atau satu negara? Dua atau satu? Angkat tangan semua, takbir. Sallu ala nabi. Nah, maka itu saya khawatir Pak Bu ya. Bukan Bapak Presidennya, bukan. Saya khawatir nih pembisik-pembisiknya. Orang di sekitar Presiden itu, apakah itu penasehat, apakah itu staf ahli, saudara. Kalau Presiden mau bicara Palestina, dia mesti ngerti dulu sejarah Palestina. Kasih masukan yang betul kepada Bapak Presiden. Pak, sejarahnya begini Pak. Mereka nih maling. Masuk ke rumah kita Pak. Masa yang punya rumah disuruh damai sama maling? Saya yakin kalau itu disampaikan ke Presiden, saya yakin Presiden gak mungkin setuju dengan dua negara sudah. Betul? Betul? Nah, maka itu Presiden mesti punya orang-orang yang bagus di sekitarnya. Menterinya mesti pintar, staf ahlinya mesti pintar, penasehatnya mesti pintar. Saudara, kalau datang mau bicara Palestina, beberkan itu. Ini sejarah Palestina. Siapa rampoknya, siapa malingnya, saudara. Orang di Cikarang aja dijelasin ada rampok masuk ke rumah, saudara. Terus disuruh lurah damain, saudara, sama si rampok. Saya tanya, ngawur tidak? Orang Cikarang aja ngerti ngawur, masa Presiden gak ngerti? Mustahil. Nah, jadi ini mesti diperhatiin saudara, karena semangat Bapak Presiden Prabowo ini luar biasa. Beliau gak suka adanya penjajahan. Beliau betul-betul mau menjalankan konstitusi negara Indonesia. Udah bagus saudara, bagus. Anda kalau dengarkan pidato Bapak Presiden dari pembukaan, bagus itu semua saudara. Beliau ceritakan, kami di bangsa Indonesia juga mengalami penjajahan. Begitu panjang, kami tahu deritanya bangsa Palestina. Kami tahu sakitnya, kami tahu susahnya, kami tahu sulitnya. Karena itu kami bangsa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Tidak boleh ada penjajahan. Hebat pidatonya saudara, luar biasa. Tahu-tahu di bagian akhirnya ditambahin mendukung dua negara. Ini yang bisikin siapa ini? Hati-hati saudara. Di Indonesia pun saudara, ada beberapa tempat yang kurang ajar mengibarkan bendera Israel. Betul? Betul? Ada, saya nggak perlu sebutkan saudara, ada beberapa tempat di Indonesia sengaja dia kibarkan itu bendera Israel. Kurang ajar. Nah, maka itu saudara, saya minta kepada semua umat Islam, pelajari sejarah. Ambil pelajaran dari sejarah. Kalau kita tahu sejarahnya, nggak mungkin kita sefatal itu saudara untuk mendukung konsep dua negara. Baik, sebelum saya akhiri, saya mau tanya semua di sini sekali lagi dari hati yang paling dalam, sampaikan bahwa Palestina itu saudara mestinya jadi dua negara atau satu negara? Dua atau satu? Siap dukung kemerdekaan Palestina? Siap dukung pejuang Palestina? Takbir. Nah, sekarang yuk rame-rame kita baca, rame-rame kita bawakan saudara qasidah aksi bela Palestina. Setuju? Duduk yang rapi, dengarkan syairnya, ikuti sama-sama, gelorakan semangat kita bahwa kepedulian kita terhadap Palestina akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari saudara di alam barzahnya mendapatkan berita tentang umatnya saudara. Jadi mudah-mudahan berita dukungan kita, kepedulian kita Allah sampaikan kepada beliau sehingga menyenangkan hati beliau saudara. Dan mudah-mudahan ke depan dibukakan jalan untuk kita semua agar kita bisa memerdekakan Al-Aqsa insya Allah. Nah, sekarang bagian terakhir saya mau bacakan. Sejak
terjadinya Tufanul Aqsa, badai Al-Aqsa. Jadi para mujahidin di Palestina pada tanggal 7 Oktober 2023 melakukan serangan yang mengejutkan dunia, saudara. Serangan yang belum pernah terjadi di dunia manapun. Mereka menggunakan para layang masuk ke Israel, saudara, kemudian melakukan penyerbuan ke pos-pos militer Israel di dalam Israel, saudara. Jadi ini nggak pernah diduga, dan ini bukan film. Kita biasanya kalau pakai para layang, saudara, kemudian nembakin yang di bawah, itu adanya cuma di film James Bond dan lain sebagainya, saudara. Ini bukan film, ini fakta nyata. Bagaimana 7 Oktober mujahidin Palestina serentak tanpa diduga oleh Israel. Mereka masuk, mereka serang. Termasuk markasnya Mossad, markas intelijennya Israel, saudara. Nah, sebetulnya Israel sudah down, saudara, sudah takut, sudah hampir habis. Tapi sebagaimana kita ketahui, Amerika turun, Prancis turun, Inggris turun, kasih senjata, kasih rudal, bahkan memberikan tentaranya, saudara. Tentara Amerika ikut perang, saudara, menghabisi bangsa Palestina. Prancis juga ikut, saudara. Berbagai negara ikut, dikerubuti. Padahal mujahidin ini, saudara, kalau di Indonesia cuman ormas. Hamas itu ormas, saudara. Jihadul Islam itu ormas, saudara. Cuman dipersenjatai, saudara. Negara Israel dibantu Amerika, Inggris, Prancis, saudara, dan lain sebagainya, ngelawan mujahidin yang hanya berbentuk ormas. Kalang kabut mereka. Kalang kabut, hancur lebur pertahanan mereka, saudara. Andaikan Amerika tidak turun, Prancis tidak turun, Inggris tidak turun, tidak ada negara-negara barat yang turun ngasih Israel senjata, udah habis itu Israel, saudara. Tapi itulah barat. Mereka bersatu untuk lawan Islam, saudara. Mereka bersatu untuk menghancurkan Islam, saudara. Nah, maka itu bagi mereka yang tidak tahu tentang badai Al-Aqsa, saya mau bacakan beberapa poin penting. Karena di Indonesia ini ada sejumlah orang yang juga suka ceramah, suka mencela mujahidin Palestina, saudara. Dia nggak tahu Palestina, saudara. Apa dia bilang? Ini gara-gara Palestina sih mujahidinnya nih menyerang Israel. Karena Israel jadi ngamuk. Karena sekarang Gaza jadi rata. Itu kesalahan sendiri. Siapa yang suruh nyerang Israel? Saudara, dulu kita dijajah Belanda, saudara. Kalau kita nggak lawan Belanda, kita nggak merdeka. Begitu Belanda kembali lagi dengan pasukan Inggris di Surabaya, saudara, bagaimana kiai-kiai pondok pesantren mengajak para santri, Nahdlatul Ulama mengeluarkan risalah jihad, saudara, semua turun melawan Belanda dan Inggris, saudara. Lalu akibatnya apa? Puluhan ribu santri mati sebagai syuhada. Ribuan ulama mati sebagai syuhada. Apa kita mau salahkan itu ulama? Apa kita mau salahkan itu santri? Tidak, ya, mereka mati. Betul. Surabaya dibakar oleh Inggris dan Belanda, saudara. Ya, kerusakan ada di mana-mana. Tapi itulah harga untuk memperoleh kemerdekaan, saudara. Mereka berkorban, betul. Takbir. Nah, jadi kalau Hamas menyerang, memang mereka mau merdeka. Ini perjuangan, ini pengorbanan, dan perjuangan mereka didukung oleh rakyat Palestina, saudara. Walaupun sekarang kita lihat resikonya, ya, di mana-mana ada kehancuran. Tapi pejuang-pejuang belum mati semua, saudara. Masih banyak, saudara, pejuang-pejuang yang sampai hari ini terus melanjutkan perjuangan. Nah, makanya saya agak prihatin dan sesalkan sampai hari ini pemerintah Indonesia secara resmi, saudara, belum berani mengundang Hamas sebagai tamu, saudara. Kenapa? Oh, karena Hamas dicap teroris oleh Amerika. Nggak ada urusan sama Amerika, saudara. Hamas ini pejuang. Perdana Menteri Malaysia, saudara, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, saudara, mengundang pimpinan Hamas ke Malaysia. Ketemu, ngobrol, nanya bagaimana perjuangannya, apa yang bisa kami bantu. Musuhnya Indonesia begitu, saudara.
Ingat, Hamas organisasi yang paling ditakuti oleh dunia saat ini, saudara. Maka itu Amerika, Inggris, Israel dan semuanya mereka minta Hamas dihapus, Hamas dibubarkan. Nggak boleh ada Hamas lagi, saudara. Hamas dicap sebagai teroris. Tapi jangan takut dengan cap mereka, saudara. Dulu pejuang kita Teguh Umar disebut ekstremis oleh Belanda. Imam Bonjol disebut ekstremis oleh Belanda, saudara. Begitu juga di Ponorogo, saudara, disebut ekstremis. Bahkan Bung Karno dan Bung Hatta, proklamator kita, Belanda sebut ekstremis. Belanda sebut mereka ekstremis. Tapi bagi kita, mereka adalah pejuang, mereka adalah pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Betul? Takbir. Nggak ada urusan orang kafir nuduh kita teroris, saudara. Mari kita lihat Taliban. Amerika dulu teriak ini teroris, ini teroris, dikejar-kejar, negerinya dihancurkan. Tahu Allah kasih Taliban menang, saudara. Dan sekarang mimpin negara di Afghanistan. Begitu mimpin, apa Amerika lakukan? Amerika mencoba membujuk merayu Taliban. Ayo dong kita kerjasama, minyaknya, emasnya. Yang dicari cuma emas sama minyak. Dan sekarang mereka nggak sebut lagi Taliban sebagai teroris. Kenapa? Karena mereka mau merayu untuk dapat emas dan minyaknya. Kalau Taliban masih kalah, masih teroris disebut, saudara. Karena sudah menang, cap teroris dicabut. Kira-kira jelas gak? Syria, Ahmad Sarraj, saudara, yang sekarang jadi presiden Syria. Siapa yang nggak tahu? Dulu beliau salah satu komandan Al-Qaeda, saudara. Nah kemudian beliau mendirikan Jabhatun Nusrah, saudara. Kemudian sampai beliau dirikan Hayat Tahrir Syam, saudara. Amerika memasukkan Ahmad Sarraj sebagai target teroris nomor 1. Dikejar, bahkan kepalanya dihargai sekian juta dolar, saudara. Tapi sekarang Ahmad Sarraj sudah menang, udah jadi presiden di Suriah, diakui oleh dunia. Kemarin bisa berangkat ke PBB, disambut oleh Donald Trump. Sekarang Amerika membujuk Suriah supaya minyaknya, emasnya bisa dikelola oleh Amerika, saudara. Amerika tuh maling, Amerika tuh rampok, Amerika tuh penjahat. Hari ini orang dia sebut teroris, saudara. Kalau si teroris menang, besok didekati, dirayu, dibujuk jadi kawannya. Saya tanya, Amerika jahat tidak? Jahat tidak? Sekarang hari ini Hamas dituduh teroris, besok Hamas menang, kita lihat. Pimpinan Hamas akan bicara di PBB, dunia akan mengakui. Dan Amerika nggak punya pilihan kecuali juga untuk mendekat, saudara. Akan datang saatnya, insya. Nah kita sebagai negara Islam, negara mayoritas Muslim di dunia, saudara, karena kita termasuk anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam, saudara. Nah mestinya kita ini jangan ikut-ikutan Amerika. Amerika bilang Taliban teroris, kita bilang teroris. Amerika bilang Hamas teroris, kita bilang teroris, saudara. Jangan. Nah sekarang kalau Taliban udah diterima, saudara, oleh dunia, Amerika juga udah diterima, masih kita mau sebut teroris. Ini yang perlu kita sampaikan, saudara. Hamas itu salah satu pejuang yang luar biasa. Baik, sebagai penutup, kalau ada yang bertanya, apa sih manfaatnya serangan operasi Badai Al-Aqsa? Jadi mereka menyebut serangan tersebut operasi Tufanul Aqsa, Badai Al-Aqsa, saudara. Tanggal 7 Oktober tahun 2023. Apa manfaatnya? Mari saya bacakan satu persatu, saudara. Begitu terjadi Badai Al-Aqsa, serangan para mujahidin masuk ke dalam wilayah yang dikuasai oleh Israel, saudara. Sehingga terjadi perang besar-besaran. Sampai hari ini belum selesai. Lalu apa hasil yang didapat sampai hari ini? Ya, merdeka memang belum. Tapi satu, mujahidin di Palestina mengajarkan umat Islam tentang izzul Islam wal muslimin, saudara. Mujahidin di Palestina mengajarkan kita semua bagaimana menjaga Islam dan marwah umat Islam, saudara. Bukan diam berpangku tangan
bukan diam menyerah kepada penjajah, tapi lawan habis-habisan, walaupun harus banyak korbannya, saudara. Jadi Tufanul Aqsa mengajarkan umat Islam tentang izzul Islam wal muslimin. Yang kedua, Tufan Al-Aqsa, saudara, mengajarkan umat Islam tentang pentingnya jihad, saudara. Sudah 75 tahun, saudara, otoritas Palestina diplomasi, bicara di OKI, bicara di Liga Arab, bicara di PBB, segala macam diplomasi, tetap sampai hari ini nggak merdeka, saudara. Maka itu para pejuang melihat jihad adalah jalan untuk memerdekakan Al-Aqsa. Bukan kompromi, ujung-ujung kompromi dibagi dua, saudara. Bukan. Kalau ada rampok masuk rumah kita, jalan keluarnya bukan kompromi, saudara. Bukan, usir, lawan, walaupun kita harus jadi korban, saudara. Jadi badai Al-Aqsa mengajarkan kepada umat Islam tentang pentingnya jihad. Ketiga, badai Al-Aqsa mengajarkan umat tentang bagaimana cara jihad yang berakhlak dan bermartabat, saudara. Anda boleh lihat, di beberapa negara Arab terjadi perang. Sesama umat Islam dia perang. Main penggel-penggelan kepala, saudara. Enggak jelas perjuangannya. Tapi mari kita lihat, saudara, bagaimana mujahidin di Palestina menunjukkan kepada kita jihad mereka berakhlak. Enggak ada anak-anak kecil Israel mereka ganggu. Enggak ada perempuan-perempuan Israel, saudara, yang sipil, masyarakat sipil yang mereka ganggu. Enggak ada. Bahkan tawanan-tawanan dikasih makan, dikasih minum, saudara, enggak disiksa. Begitu tuker tawanan yang ada di tangan Israel, orang-orang Islam keluar, udah banyak yang cacat, saudara. Tapi tawanan Israel yang ada di tangan mujahidin dilepas, seger, sehat, gemuk. Jadi mujahidin mengajarkan kita begini cara jihad. Bukan sembarangan ngebunuh, bukan sembarangan ngebom. Saudara, yang mati saudara sendiri, bukan. Musuh jelas, Israel, tentaranya yang megang senjata, itu yang mereka bidik. Mana ada mujahidin menyerbu rumah sakit, menyerbu sekolahan, nggak ada, saudara. Tapi Israel menghancurkan sekolah, menghancurkan rumah sakit. Semua nggak peduli, mau perempuan, mau anak kecil dihabisi, saudara. Tapi mujahidin nggak, sampai hari ini. Jadi mujahidin Palestina mengajarkan kita bagaimana jihad yang beradab dan berakhlak sesuai ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada tuh ceritanya mujahidin perkosa perempuan Israel, nggak ada, ya. Mujahidin perkosa perempuan-perempuan Israel yang jadi tentara yang ditawan, nggak ada, saudara. Tapi bagaimana perempuan-perempuan kita diperkosa oleh tentara Israel, itu sudah menjadi rahasia umum. Jadi jihad dalam Islam itu ada akhlak, saudara. Alhamdulillah. Berikutnya yang keempat, saudara. Badai Al-Aqsa mengingatkan umat Islam tentang kewajiban menjaga kemuliaan Al-Aqsa. Saudara, kalau nggak ada para mujahidin di Palestina, Aqsa dari kemarin udah dirubuhin. Mau diganti dengan Haikal Sulaiman, saudara. Aqsa dari kemarin bisa nggak ada, saudara. Maka itu kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada para mujahidin. Dengan pengorbanan mereka, perjuangan mereka, Al-Masjidil Aqsa masih berdiri tegak sampai hari ini, saudara. Dan kita diingatkan oleh para pejuang, ingat, ini bukan hanya urusan Palestina, ini urusan umat Islam. Menjaga kemuliaan Al-Masjidil Aqsa, salah satu masjid dari 3 masjid yang dimuliakan Allah dan Rasulnya. Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah, Al-Masjidil Nabawi yang ada di Madinah, dan Al-Masjidil Aqsa yang ada di Al-Quds, saudara. Baik, yang kelima, badai Al-Aqsa mengingatkan umat Islam semuanya tentang kewajiban memerdekakan Palestina yang sudah dijajah 75 tahun. Kalau mereka nggak ngelawan, kita pikir nggak ada apa-apa. Kita pikir Palestina udah tenang. Ternyata tidak terasa 75 tahun mereka dihabisi, saudara. Baik, yang keenam, badai Al-Aqsa
Untuk kita saudara membedakan antara yang peduli dengan tidak peduli saudara. Kalau nggak ada Al-Aqsa kita nggak tahu. Sekarang ini ada badai Al-Aqsa kita tahu. Oh mana negara Arab yang peduli, mana nggak peduli. Oh kita tahu, oh ternyata Mesir begitu ya. Perbatasannya dijaga, bantuan kemanusiaan nggak bisa masuk. Ternyata Yordan begitu ya. Iran lagi nyerang Israel saudara. Ditembak jatuh itu rudal-rudal Iran di Yordania. Alasannya itu rudal lewat negerinya saudara. Jadi yang menjatuhkan rudal-rudal tersebut orang Islam sendiri saudara. Oh kita tahu mana yang peduli, mana yang tidak peduli. Oh negeri Yaman jauh dari Palestina. Enggak seberapa kuat saudara, tapi mau mengirimkan rudal ke Israel saudara. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai ibu kota mereka dibom oleh Amerika saudara. Tetap mereka lawan. Jadi kita tahu mana negara Arab yang peduli, mana negara Arab yang tidak peduli. Kita juga tahu mana negara Islam yang peduli, mana negara Islam yang tidak peduli. Terbongkar semuanya saudara. Dan terbongkar mana negara-negara Islam yang bekerja sama dengan Israel saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik saudara, sehingga yang ke-8, badai Al-Aqsa membedakan antara pemberani dengan pengecut saudara. Jadi kita tahu mana pemimpin-pemimpin Islam yang berani dan mana pemimpin-pemimpin Islam yang pengecut, penakut, nggak berani untuk membela Al-Aqsa. Jangankan kirim tentara, bicara aja nggak berani. 9, saudara, nggak sampai di situ, saudara. Al-Aqsa, saudara, juga membedakan antara pejuang dan pecundang. Mana yang pejuang, mana yang pecundang, kelihatan saudara. Mana yang memang mujahid dan mana memang orang yang jadi penjahat, semua kelihatan saudara. Baik, berikutnya badai Al-Aqsa berhasil membongkar kedok Zionis yang selama ini ditutupi media internasional. Saudara, kita heboh dengan medsos baru 10 tahun ini. 20 tahun yang lalu medsos belum ada saudara. Dan semua media televisi di dunia dikuasai oleh Zionis, dikuasai oleh Amerika. Jadi kalau mereka memberikan berita-berita di televisi seolah-olah Israel itu kuat, hebat, baik, dermawan, saudara, tidak membantai, tidak membunuh, karena semua berita-berita seperti itu saudara ditutup oleh media. Sehingga dunia nggak ada yang tahu saudara. Semua dunia memuji Israel karena nggak tahu apa itu perbuatan Israel saudara. Tapi kali ini saudara, para mujahidin melihat sekarang sudah zaman medsos. Siapapun bisa merekam kejadian, siapapun bisa memberitakan kejadian. Maka itu mujahidin sebelum melakukan perang, mereka menyiapkan tim medianya dulu saudara. Siapkan tim media, tunjukkan bagaimana bobroknya Israel, bagaimana jahatnya Israel, bagaimana kejamnya Israel. Semua direkam saudara. Begitu terjadi serangan, ribut di mana-mana, karakter Zionis kelihatan, kejamnya, biadabnya, semua diberitakan di dunia saudara. Badai Al-Aqsa berhasil membongkar kedok Zionis. Alhamdulillah. Dan sekaligus yang ke-10, badai Al-Aqsa berhasil membongkar karakter asli Zionis yang kejam dan tak berperi kemanusiaan saudara. Makanya sekarang Anda lihat, dulu mana ada di negara Eropa demo bela Palestina, nggak ada saudara. Baru sekarang. Sekarang saudara, sampai di Amerikanya sendiri jutaan orang bela Palestina saudara turun demo walaupun pemerintahnya saudara dukung Israel. Di Inggris, di Prancis, di mana-mana saudara, bukan orang Islam, orang kafir turun ke jalan bela Palestina. Kenapa? Karena kedok Israel terbongkar. Alhamdulillah. Takbir. Berarti badai Al-Aqsa berhasil tidak? Berhasil tidak? Berhasil saudara, nggak gampang membongkar kedok suatu negara, suatu bangsa saudara. Baik, dan nggak sampai di situ, saudara. Badai Al-Aqsa pun berhasil
membongkar kebohongan Zionis di seluruh dunia, saudara. Nah, jadi sekarang mereka bisa lihat, oh ternyata Netanyahu itu pembohong, menteri perangnya pembohong, ini bangsa pendusta, saudara. Semua dunia tahu saat ini, terbuka. Itulah salah satu berkah dari operasi Badai Al-Aqsa, saudara. Baik, yang ke-12, Badai Al-Aqsa berhasil membongkar kelemahan dan kehinaan tentara Israel, saudara. Oh, katanya tentara Israel paling kuat di dunia. Ternyata perang sama Hamas terkencing-kencing. Ini bukan cerita fiktif, saudara. Itu semua tentara Israel pakai pampas. Makanya disebut barisan tentara pampas, saudara. Terkencing-kencing, takut. Kelihatan lemahnya mereka, penakutnya mereka, saudara. Tapi kenapa mereka kok bisa menghancurkan Palestina sekarang? Karena dibantu oleh tentara Amerika, tentara Inggris, tentara Prancis, pesawat-pesawat tempur negara-negara barat, bom-bom, rudal, roket. Kalau Israel sendiri tidak akan menang. Masya Allah. Jadi sekarang terbongkar, Israel yang katanya tentara paling hebat di dunia, paling kuat, saudara, ternyata terbongkar mereka tentara-tentara hina, lemah, dan pengecut, saudara. Baik, 13. Badai Al-Aqsa berhasil menjelaskan kepada kita semua tentang bersatunya musuh Islam dalam memerangi Islam, saudara. Anda lihat musuh Islam bersatu. Amerika, Prancis, Inggris, walaupun dalam urusan ekonomi mereka ribut, tapi kalau udah ribut sama orang Islam mereka bersatu, saudara. Bersatu untuk menghancurkan Islam. Nah, jadi ini kelihatan bagaimana musuh Islam. Oh, mereka bersatu hancurin Islam. Sampai di PBB pun mereka bersatu, saudara, untuk menolak kehadiran daripada Palestina sebagai negara, saudara. Mereka bersatu. Tapi dengan Badai Al-Aqsa, bersatunya mereka tersebut terbongkar di dunia. Sampai akhirnya beberapa negara tersebut malu dan berbalik arah, sekarang mendukung didirikannya negara Palestina, saudara. Nah, ini, saudara, di antara hasil Badai Al-Aqsa. Berikutnya, yang ke-14, Badai Al-Aqsa berhasil membongkar kedok Amerika dan sekutunya yang mendukung genosida di Palestina, saudara. Amerika, Eropa marah kepada Rusia. Katanya Rusia membunuh warga sipil di Ukraina. Kompak mereka marah. Padahal Israel menghabisi rakyat Palestina berpuluh kali lipat daripada yang terjadi di Ukraina. Mereka nggak bicara, mereka diam. Artinya mereka setuju Israel membantai manusia. Mereka setuju Israel melakukan genosida. Terbongkar, saudara. Alhamdulillah. Berikutnya, saudara, yang ke-15. Badai Al-Aqsa akhirnya berhasil juga membongkar kelemahan perserikatan bangsa-bangsa yang berada di bawah tekanan Barat. Cuma namanya aja perserikatan bangsa-bangsa, saudara. Ujung-ujungnya lihat kemarin, 140 lebih negara setuju Palestina merdeka, saudara. Dibawa ke Dewan Keamanan. Ternyata apa yang terjadi? Saudara, Prancis sudah setuju, Inggris sudah setuju, Cina sudah setuju, Rusia sudah setuju, saudara. Ini pemilik hak veto semua. Tahu Amerika nggak setuju, nggak punya malu, dia angkat tangan, dia nggak setuju. Palestina merdeka, Palestina jadi negara, dia nggak setuju, terang-terangan, dia veto itu keputusan. Perserikatan bangsa-bangsa yang berisi lebih dari 100 negara, saudara, hanya diveto keputusannya oleh satu Amerika. PBB nggak berkutik kok. Pantes dulu Bung Karno pernah keluar dari PBB, saudara. Jangan lupa, Bung Karno waktu jadi presiden dulu, saudara, pidato di PBB, melihat PBB dikuasai oleh Barat, oleh kolonialisme, saudara, keluar. Indonesia menyatakan kami keluar dari PBB. Begitu keluar dari PBB, Bung Karno menyatukan negara-negara Asia Afrika yang pernah dijajah. Digelarlah, saudara, Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat, saudara. Kenapa? Bung Karno berani melawan hegemoni Amerika dan sekutunya, saudara.
Dengan segala lebih dan kurangnya Bung Karno, dalam hal Bung Karno melawan kekuatan hegemoni kolonialisme yang menguasai PBB luar biasa. Alhamdulillah, ternyata PBB lemah. Nah sekarang kita lihat badai Al-Aqsa berhasil membuka kelemahannya saudara. Baik 16, nah ini yang paling penting. Badai Al-Aqsa menyatukan umat Islam di seluruh dunia saudara. Seluruh dunia Islam terlepas dari pemerintahnya peduli apa enggak peduli, tapi yang di bawah saudara umat Islam di mana-mana peduli saudara. Ini di Bekasi saja nih udah belasan kali aksi bela Palestina saudara. Di Bekasi nih saudara udah belasan kali. Belum di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di mana-mana kita nggak berhenti melakukan aksi bela Palestina. Alhamdulillah kita disatukan dengan masalah Palestina. Baik. Semua ada 20 poin saudara. Tadi udah sampai ke berapa? 16, 17. Badai Al-Aqsa mengajarkan umat Islam sedunia tentang arti sabar dan tegar dalam perjuangan saudara. Kalau bangsa Palestina nggak sabar, mereka udah nyerah. Kalau nggak tegar, mereka udah nyerah. Bapak ibu mereka dibunuh. Kadang-kadang satu rumah, satu apartemen dibom. Seluruh anggota keluarganya mati, cuman dia yang hidup selamat saudara. Kadang-kadang yang selamat dalam keadaan cacat, tapi tetap semangat berjuang, tetap mendukung perjuangan. Itu menunjukkan hum ahlus sumud wat tabat. Mereka orang-orang yang sabar dan tegar. Jadi kalau mau belajar kesabaran, belajar dari orang-orang Gaza saudara. Itu yang namanya kesabaran saudara. Sabar dalam berjuang. Alhamdulillah. Yang ke-18. Badai Al-Aqsa membangun kesadaran dunia tentang kekejaman Israel. Tadi bagian sudah saya jelaskan saudara. Dunia sekarang jadi tahu, sadar bahwa Israel memang negara yang hina saudara. Kemarin Netanyahu di PBB begitu naik mau bicara saudara. Itu hampir semua anggota PBB perwakilan negara keluar dari ruang sidang. Gak ada yang mau dengerin. Dia bicara sendiri hanya dengan beberapa ekor aja yang mendukung dia saudara. Yang lain semua keluar. Dan ini gak pernah terjadi dari dulu sekarang. Sampai sekarang. Baru sekarang terjadi saudara. Bagaimana Presiden Israel naik di panggung PBB. Semua negara perwakilannya keluar dari ruangan. Walk out. Sampai jurnalis Israel di Israel mengatakan dengan keluarnya negara-negara dari ruang sidang, mereka bukan sedang meludahi Netanyahu, tapi mereka meludahi negara Israel. Kami terhina, ya. Mereka memang wajib untuk dihinakan, saudara. Baik, yang ke-19, saudara. Badai Al-Aqsa berhasil membangun solidaritas dunia terhadap perjuangan Palestina. Nah sekarang kita lihat ada berupa puluh kapal dari berapa negara rame-rame sekarang lagi berangkat mau menembus blokade laut saudara yang dijaga Israel untuk mereka tembus ke pantai Gaza saudara. Bahkan yang menariknya Italia dan Spanyol mengirim 2 kapal perang untuk mengawal kapal-kapal yang membawa bantuan tadi saudara. Bahkan gak sampai di situ saudara, Korea Utara negara komunis, dia sudah ngancam awas. Itu salah satu kapal ada orang Korea Utara warga kami yang kami utus sebagai perwakilan. Kalau sampai dihantam oleh Israel, disiksa apalagi dibunuh, kami akan rudal Israel. Dunia terbuka saudara, bukan negara Islam aja. Alhamdulillah. Yang terakhir saudara, yang terakhir saya ingat ucapan seorang ulama Palestina. Apa dia bilang saudara? Dulu kami pikir kami ini negara yang sedang dijajah oleh Zionis. Tapi sekarang kami tahu ternyata seluruh dunia dijajah oleh Zionis. Dijajah oleh Amerika. Sehingga seluruh dunia nggak berani melawan. Ternyata sekarang kami tahu bukan kami yang dijajah. Dunia dijajah nggak berani melawan Zionis Amerika. Dan kami ternyata orang-orang merdeka
yang terus melakukan perlawanan, terus memberikan pengorbanan untuk merebut daripada bumi Palestina. Takbir. Shallu ala Nabi. Jujur saya tanya sekarang, negara-negara Islam banyak takut gak sama Amerika? Jujur banyak takut tidak? Negara-negara Arab banyak takut tidak? Termasuk Indonesia, saudara. Mengundang Hamas saja takut sama Amerika. Takut. Pantas pejuang Hamas mengatakan, kami baru sadar sekarang, ternyata bukan kami yang dijajah. Dulu kami pikir 75 tahun kami yang dijajah. Semua negara udah merdeka. Sekarang kami baru tahu, ternyata semua negara dijajah oleh kepentingan Zionis dan Amerika. Ternyata kamilah orang-orang merdeka karena kami tetap berani untuk melakukan perlawanan terhadap Zionis yang dibantu oleh negara-negara barat, saudara. Takbir. Shallu ala Nabi. Nah, itulah sengaja saya sampaikan ini, saudara, sekaligus sebagai jawaban. Ada kelompok-kelompok di negeri kita, sebagian ustadz-ustadz kita kalau bicara Palestina bicaranya negatif, bicaranya miring, bicaranya menyalahkan para mujahidin. Kalau kau sudah tidak bisa jihad ke sana, kalau kau sudah tidak bisa bantu mereka, apakah itu dana, apakah itu senjata, apakah itu bantuan kemanusiaan lainnya, tutup mulutmu, jangan menghina para pejuang di sana. Betul? Takbir. Udah berjuang enggak, nyumbang enggak, saudara, bergerak enggak, pakai nyalain mujahidin di Palestina, saudara. Nah, maka itu mudah-mudahan penjelasan saya pada malam hari ini, saudara, cukup menjadi bekal buat kita supaya kita tahu siapa Israel dan siapa Palestina. Sekali lagi saya mau tanya semua di sini, sebagai penutup dari saya semua, saya mau tanya, jawab yang kompak, saudara. Palestina 2 negara atau 1? 2 negara atau 1? 2 negara atau 1? Palestina melawan, bagus tidak? Palestina berjuang, bagus tidak? Palestina berkorban, bagus tidak? Takbir. Angkat semua tangannya ke atas. Takbir. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Takbir. 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 Birruh bidam nafdika ya Aqsa. Birruh bidam nafdika ya Aqsa. Birruh bidam nafdika ya Aqsa. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Doakan, insyaallah bulan Desember saya dan kawan-kawan akan ke Istanbul, Turki. Ada konferensi ulama-ulama sedunia tentang Palestina, saudara. Ya, jadi adanya keputusan-keputusan PBB, adanya pernyataan-pernyataan negeri-negeri termasuk negeri Indonesia di PBB yang sebagiannya bagus, sebagiannya berbahaya, saudara, akan kita bahas di konferensi tersebut. Nah, mudah-mudahan saya bisa datang ke sana membawa aspirasi Anda semua untuk bisa saya sampaikan dalam konferensi tersebut. Doakan agar saya sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, saudara. Terima kasih kepada para panitia, terima kasih kepada para ulama dan para tokoh, terima kasih untuk hadirin dan hadirat semuanya. Ayo kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar semua yang hadir di sini, saudara, tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rizkinya dimurahkan, jodohnya dimudahkan, rumah tangganya diharmoniskan, mendapatkan keturunan yang solihin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Bibarakatil Fatihah kita mohon kepada Allah agar malam hari ini kita kumpul di Cikarang Selatan. Insya Allah besok Allah kumpulkan kita bersama Nabi, bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.
Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Jangan ada yang berdiri, jangan ada yang pulang sebelum acara ditutup dengan doa oleh kiai kita. Setuju? Duduk, aminkan dengan khusyuk. Mudah-mudahan doa itu digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.